Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Misteri Lovers, RDQ di sini. Selamat datang di channel yang membahas seputar kisah mistis, sejarah, mitos dalam versi bergambar. Yups, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini diambil dari kisahnya Mbak Yana yang tinggal di Surakarta. Namun, saat kejadian, beliau masih kerja di Jakarta. Pada pertengahan 2020, Mbak Yana terkena PHK di tempat kerjanya. Karena merasa masih membutuhkan pekerjaan untuk kebutuhan hidup, Mbak Yana berinisiatif mencari pekerjaan kembali. Alhamdulillah, Mbak Yana berhasil mendapatkan pekerjaan yang baru. Namun dikarenakan jarak tempat kerjanya saat ini yang lumayan jauh dari tempat kos sebelumnya, Mbak Yana memutuskan untuk mencari kos yang baru, yang dekat dengan tempat kerjanya. Setelah beberapa lama mencari kos yang baru, akhirnya Mbak Yana mendapatkan kos seperti yang dia inginkan, di mana letaknya di pinggir jalan utama tempat dia bekerja. Dengan ukuran kos 5x3, ditambah fasilitas yang sangat lengkap. Mbak Yana sangat terkejut ketika harga kos yang ditawarkan sangatlah murah, yaitu hanya 350.000 saja per tahunnya. Tapi pada saat itu, Mbak Yana enggak kepikiran yang aneh-aneh. Dikarenakan pandemi seperti ini, mungkin banyak orang yang terkena PHK, jadi berkurang orang yang mencari kos. Makanya harga kos dimurahkan. Lantaran mendapatkan kos murah dengan fasilitas yang sangat lengkap, tanpa pikir panjang, Mbak Yana langsung mengambil kesempatan ini dan langsung membayar kos di hari itu juga. Selama kurang lebih 1 tahun ngekos di situ, nasib kurang baik menimpa Mbak Yana, di mana dia sering sakit-sakitan dari penyakit kulit seperti gatal-gatal, merah kemerahan di badannya, hingga badannya sering merasa letih sendiri. Padahal kerja yang dia tekuni saat ini tidak terlalu berat, karena sudah tidak tahan dengan letihnya. Lalu Mbak Yana pergi ke tempat tukang pijat. Ketika waktu dipijat, si ibu tukang pijat ini bertanya tentang kosnya, seperti asalnya dari mana, dan sempat bilang, "Betah ngekos di situ. Gak ngerasa emang kalau ada yang ganggu." Nah, karena merasa aneh dengan pertanyaan si ibu, barulah Mbak Yana menceritakan kejadian yang aneh-aneh selama tinggal di kos. Setelah sekian lama diceritakan, si ibu bilang, "Pindah aja mbak, yang huni kos suka sama mbak, mau diajak ke alamnya." Si Mbak Yana ini masih biasa aja, enggak merasa ada yang aneh gitu dengan apa yang dia alami selama ngekos di situ. Padahal Mbak Yana sering kepikiran yang aneh-aneh, seperti kepikiran untuk mau bunuh dirinya sendiri. Setahun ngekos di situ, Mbak Yana pulang kampung pada bulan puasa. Nah, ketemulah saudaranya di kampung. Anehnya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba, saudaranya Mbak Yana tanya gini, "Kosnya bekas kuburan ya?" Lalu, Mbak Yana menjawab bahwasanya ia tidak mengetahui hal itu. Lalu, saudaranya bertanya lagi tentang kosnya. Di halaman depan ada apa aja, ada bunga apa, dan dia juga menjelaskan apa yang dirasakan Mbak Yana selama ngekos di situ. Dalam hati Mbak Yana, kok dia ini bisa tahu apa yang pernah Mbak Yana alami? Padahal dengan orang tuanya sendiri saja enggak pernah menceritakan apa yang pernah dia alami. Nah, usut punya usut, ternyata saudaranya Mbak Yana ini punya indera keenam.
dia dapat melihat perkara-perkara yang gaib. Terus, saudaranya ini bilang, kalau kos yang pernah Mbak Yana tinggal ini, pernah ada yang meninggal karena sering sakit-sakitan. Dan mengatakan lagi, kalau Mbak Yana ini calon dijadiin tumbal berikutnya untuk meleraskan usaha yang punya kos. Kabarnya, saat ini teman-teman Mbak Yana masih tinggal di kos tersebut. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka. Semoga tidak terjadi apa-apa. Oke, Misteri Lover, cukup sampai di sini dulu ceritanya. Bila ada kesalahan kata, admin minta maaf. Info nih, bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman mistis dan mau diceritakan juga di channel YouTube ini, bisa kalian kirimkan ceritanya di email yang tertera di deskripsi maupun kolom komentar. Sekian dan terima kasih.